Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, saya, Arina Manasikana, akan mempresentasikan tentang hukum keluarga Islam di negara Yaman. Baik, pendahuluan. Sebelumnya, Yaman, sebelum kita membahas tentang undang-undangnya, yang perlu kita ketahui adalah sejarahnya. Yaman adalah sebuah negara republik yang terletak di Jazirah Arab, kawasan Timur Tengah benua Asia. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah timur. Sedangkan di sebelah selatan Yaman ada Teluk Aden dan sebelah baratnya ada Laut Merah. Yaman memiliki 200 pulau besar dan pulau kecil. Pulau terbesarnya adalah Pulau Socotra yang terletak di sekitar 415 km dari selatan Yaman. Yaman adalah negara berdaulat terbesar kedua di Jazirah Arab setelah Arab Saudi. Jumlah penduduk Yaman adalah sebanyak 23 juta jiwa, sekitar 99,7% penduduknya memeluk Islam atau mayoritas penduduknya adalah Islam. Selain itu juga terdapat ajaran lainnya seperti Islam, Ismailiyah, Kristen, Hindu, dan Yahudi. Jadi agak mirip kayak Indonesia. Dari seluruh mayoritas penduduk yang beragama Islam, sekitar 53% penganut Muslim Sunni dan 47% penganut Muslim Syiah Zaidiyah. Bahasa resmi negara Yaman adalah bahasa Arab. Ekonomi dasar, sekitar 1/4 produk lokal pendapatan negara Yaman berasal dari pertanian. Hasil pertaniannya adalah sorghum, kentang, kurma, gandum, anggur, jelai, jagung kapas, dan sebagainya. Namun hanya sebagian dari hasil panen yang diproduksi untuk dijual. Ini juga yang dipanen, yang diproduksi untuk dijual. Ini juga berlaku untuk hewan ternak. Orang-orang Yaman masih mempraktikkan kerajinan tradisional seperti perak dan tembaga, manufaktur kerat, pertukangan, pembuatan kapal, tembikar, tenun, dan pencelupan, anyaman, dan lain sebagainya. Negara Yaman juga, aspek ekonomi negara Yaman juga bergantung pada pengembangan sumber daya minyak. Kemudian, hal yang menarik dari Yaman adalah berdasarkan pasal 3 Konstitusi 1994 yang mengidentifikasikan bahwa syariah atau hukum Islam sebagai sumber semua undang-undang. Meskipun di Yaman secara umum mazhab yang populer adalah mazhab Syafi'i di daerah selatan dan mazhab Syiah Zaidiyah di Yaman Utara. Dalam sebuah tulisan dinyatakan bahwa di Yaman hukum Islam didasarkan kepada mazhab Zaidi. Namun penduduk Yaman Selatan menganut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Republik Yaman atau Yaman Utara, Republik Arab Yaman, RAY nanti undang-undangnya, atau Yaman Utara, dan Rakyat Demokratik Republik Yaman atau Yaman Selatan, dulu sebelum menjadi republik satu negara, bersatu pada 22 Mei 1990 untuk membentuk Republik Yaman saat ini. Yaman Utara telah ditetapkan sebagai pemerintahan tribal militer pada tahun 1962 setelah penggulingan Zaidi teokratis Imam Syi'iyah. Sebaliknya, Yaman Selatan yang memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1967 adalah satu-satunya rezim markis di dunia Arab. Sepanjang sejarahnya, Yaman Utara dan Yaman Selatan kerap terlibat konflik. Sebelum menjadi satu negara, Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet.
Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990. Sejak saat itu pula Ali Abdullah Saleh diangkat sebagai presiden baik di Yaman Utara maupun Yaman Selatan. Dari adanya penyatuan tersebut dapat diwujudkan suatu negara yang integral dan sejahtera. Akan tetapi hingga saat ini ternyata di Yaman sering terjadi konflik, terutama konflik antara pemerintah pusat Yaman dengan pemberontak Al-Houthi di Yaman Utara. Pemberontak Al-Houthi itu sendiri merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Para pengikut pemberontak ini terkenal dengan sebutan Houthis. Baik, secara politik terdapat upaya untuk menyatukan partai politik. Pada Mei 1993, dua partai yang berkuasa, GPC dan YSP, bersatu untuk membentuk partai tunggal, sehingga pada pemilu legislatif terdapat partai dengan suara mayoritas di parlemen. Jadi politiknya pun agak mirip dengan Indonesia gitu. Pada tahun 1993, Wakil Presiden Al-Bayat melakukan pemberontakan dan menyatakan membentuk Republik Demokratik Yaman baru yang berpusat di Aden. Akibatnya terjadi perang sipil antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Namun pada tanggal 7 Juli 1994, pasukan Ali Abdullah Saleh berhasil menguasai Aden dan mengakhiri konflik. Untuk memperkuat posisinya, Presiden Saleh melarang anggota partai politik dalam angkatan bersenjataan dan melakukan amandemen konstitusi untuk menghapus Dewan Presiden. Baik, kita masuk ke hukum keluarga Islam di negara Yaman. Sebelum bersatu di negara Yaman ini terdapat Yaman Selatan dan Yaman Utara. Seperti yang telah saya paparkan tadi, Yaman Selatan, baik. Baik. Sebelum bersatu di negara ini terdapat Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yaman Selatan pimpinan Raja Sihir dan Muqatta mengkodifikasi hukum Islam berdasarkan dekret raja atau royal yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari tahun 1974. Undang-undang ini mengandung 53 pasal, aturan perkawinan, perceraian akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Sementara Yaman Utara yang mayoritas penduduknya mengikuti Syiah Zaidiyah tetap menggunakan Qanun al-Usrah, Qanunul Usrah atau Family Law nomor 3 tahun 1978 sebagai undang-undang hukum keluarga dan mulai diberlakukan 8 Januari 1978. Sebelumnya di Yaman Utara telah dikodifikasi undang-undang kewarisan Qanunul Mawaris Al-Syariah, Undang-Undang nomor 4 tahun 1976 dan mulai berlaku 24 Februari 1976. Undang-Undang 3 tahun 1978 memuat 159 pasal, 3 bab. Namun sejak ditetapkannya negara Republik Yaman, maka resmilah Undang-Undang Republik atau Republik Degree Law nomor 20 tahun 1992 sebagai undang-undang keluarga. Saya coba tunjukkan undang-undangnya. Ini undang-undang negara Republik Yaman, Qanunul Ahwal Syakhsiyah, negara undang-undang keluarga Republik Yaman. Rokam Shrun di sana 1992. Baik. Selanjutnya, adapun beberapa pembahasan dalam Undang-Undang Republik atau Republik Degree Law nomor 20 tahun 1992 sebagai undang-undang hukum keluarga, diantaranya membahas satu batas usia perkawinan.
Menurut Undang-Undang Keluarga Yaman, perkawinan anak di bawah umur dilegalkan. Tetapi hukum melarang melakukan hubungan seksual sebelum permulaan masa pubertas. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan hukuman denda atau hukuman penjara antara 1 dan 3 tahun dan kompensasi ganti rugi kepada istri atas hilangnya keperawanan. Undang-Undang Status Pribadi atau Ahwal Sasiyah tadi 1992 menetapkan usia minimum pernikahan pada 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Saya tunjukkan di bagian mana. Pasal tadi terdapat dalam Al-Faslu Tsani Al-Wilayah fi Zawaj. Maddah 15. Jadi baik, ini ya. Enggak keluar ya. Apakah Zoom slide saya berjalan enggak? Belum, Mbak. Belum. Kamu keluar dulu. Bentar. Iya. Stop sharing. Ini share screen lagi. Oh, gini ya. Ini. Enggak salah tadi, saya salah. Iya, sampingnya. Ini ya. Ini. Yes. Nah, ini ya. Berarti dari tadi undang-undangnya nggak kelihatan. Baik, saya ulangi lagi. Ini Undang-Undang Republik Yaman. Adapun pembahasan tentang batas usia pernikahan dibahas pada Al-Faslu Tsani Al-Wilayah fi Zawaj pada ayat 15. Nah. Baik, saya lanjutkan. Tadi dijelaskan Undang-Undang Status Pribadi atau Ahwal Sasiyah tadi tahun 1992 menetapkan usia minimum pernikahan pada 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Tetapi pada saat yang sama mencabut hak anak di bawah umur untuk membubarkan perkawinan pada saat mencapai pubertas. Seperti yang diperbolehkan oleh Undang-Undang YAR tadi, Undang-Undang Yaman Utara, sebelah utara, 1976 sebagaimana hukum keluarga di negara-negara lain sebelum terjadi penyatuan Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yaman Selatan juga menerapkan adanya batasan minimal usia nikah, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Baik, namun batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nikah. Sebutkan bahwa itu merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Tampaknya hanya kemaslahatan yang mendasari ketetapan ini dan tidak banyak kepentingan negara untuk ikut mengaturnya. Sehingga peraturan ini hanya bersifat anjuran. Bila dikaitkan dengan fikih klasik, hal ini terlihat tidak banyak berubah. Perkawinan perempuan yang belum balik atau bila batasan usia pernikahan tersebut boleh dikiaskan dengan kedewasaan atau bulugh, hampir semua fuqaha menyatakan keabsahannya. Di atas anjuran di atas sama dengan satu riwayat dari Asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa saya senang jika seorang ayah tidak menikahkan anak perempuannya sebelum balik. Sedangkan di Yaman Utara batasan usia perkawinan yang diberikan adalah 15 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.
Masih terkait dengan usia antara calon pengantin, juga ditetapkan bahwa perbedaan usia antara kedua calon pengantin tidak boleh lebih dari 20 tahun, kecuali bila calon perempuannya telah mencapai usia 35 tahun. Dalam pandangan fuqaha klasik tidak ada larangan seperti ini. Presiden yang sering dijadikan rujukan adalah perkawinan presiden yang sering dijadikan rujukan adalah perkawinan Nabi dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang berbeda usia keduanya sangat jauh pada saat pernikahan. Jadi di undang-undang Yaman ini benar-benar masih berhubungan dengan fikih Islam gitu, sampai sebegitunya gitu. Agak ketat. Sepertinya pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1992 Masehi yang mengatur mengenai hukum keluarga Yaman mengadopsi apa yang sebelumnya menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga di Yaman Utara. Karena Yaman menetapkan batas usia minimum pernikahan adalah 15 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, selanjutnya ada perwalian. Untuk sebuah akad pernikahan yang sah, seorang wanita Yaman membutuhkan izin dan tanda tangan wali laki-laki pada saat dia tidak hadir dalam akad pernikahan dan kemudian dilakukan oleh seorang hakim pengadilan. Pembahasan ini ada pada pasal 15 sampai 17. Pasal 15 sampai 17. Nah ini. Pasal 7, adapun di pasal 7 tidak mengharuskan kehadiran pengantin perempuan untuk menghadiri sebuah akad pernikahan. Kemudian pada pasal 10 menetapkan bahwa perkawinan apapun yang dilakukan secara paksa dapat dibatalkan. Pada pasal 15 menyebutkan bahwa wali boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau as-saghirah, tapi tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Pasal 30. Baik, selanjutnya pembahasan tentang mahar. Mahar baik yang kontan atau halan maupun yang kredit atau muajjalan, mahar ini ditetapkan jadi boleh halan atau muajjalan. Mahar ditetapkan tidak boleh lebih dari 100 dinar. Ada di pasal 32 ayat 1. 32 ayat 1. Al-mahru, al-fasl tsani al-mahru. Pembatasan secara ketat tentang jumlah mahar atau batas minimal maupun maksimal tidak dijumpai dalam pendapat mazhab fikih klasik. Pembatasan yang dilakukan secara umum hanya bersifat anjuran atau muhab. Jadi sebenarnya di undang-undang menjelaskan tidak boleh lebih dari 100 dinar, tapi itu cuma anjuran. Jadi tidak dibuat patokan harus tidak lebih dari 100 dinar, boleh lebih dari 100 dinar, seperti itu. Seperti yang dikemukakan oleh An-Nawawi bahwa sebaiknya mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Dengan demikian pembatasan jumlah mahar ini bukan hal baru sama sekali. Hanya jumlahnya saja yang disesuaikan. Bahkan dalam undang-undang ini tidak ditetapkan batas minimalnya. Pasal 32 ayat 1. Seperti dalam fikih, pembatasan jumlah mahar ini tampaknya lebih merupakan
upaya untuk membatasi kebiasaan di masyarakat Yaman Selatan yang cenderung memperbesar jumlah mahar yang dikaitkan dengan prestis dan status sosial seseorang. Adapun pembahasan mahar secara menyeluruh bisa dilihat pada Undang-Undang Akhwat Sasiyah Republik Yaman pasal 32 sampai pasal 39. Baik, kita masuk kesimpulan. Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa Yaman merupakan negara berbentuk republik yang merupakan gabungan dari Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dalam memberlakukan hukum keluarga, Yaman melakukan unifikasi dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 yang menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Yaman. Menurut informasi bahwa hukum Islam yang berlaku di Yaman bersumber dari mazhab Syiah Zaidiyah. Sedangkan mayoritas penduduk Yaman bagian selatan merupakan penduduk dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Adapun beberapa pembahasan dalam Undang-Undang Republik atau Republic Degree Law nomor 20 tahun 1992 sebagai Undang-Undang Hukum Keluarga, diantaranya yaitu membahas tentang batasan usia perkawinan, perwalian, mahar, tentunya terkait perkawinan yang lain-lain. Sekian dari saya, nama Sikana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari Mbak Amel. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan gimana udah kedengaran suaranya? Langsung saja ya. Undang-undang keluarga di negara Syria. Suriah atau Syria adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat yang biasanya disebut dengan kawasan Timur Tengah. Secara astronomisnya, letaknya negara Syria terletak di 32 derajat sampai 38 derajat bintang utara dan 35 derajat sampai 43 derajat bujur timur. Secara geografisnya, Suriah berbatasan dengan Turki, di sebelahnya utaranya. Setelah Perang Dunia Pertama, sebagian wilayah Suriah dikuasai oleh Perancis sebagai mandat atas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah Ottoman atau Empire. Suriah memperoleh kemerdekaan sebagai negara republik yang berdaulat pada tahun 1947, tanggal 17 April 1947. Dan 1946 kemudian tanggal di mana tentara Perancis meninggalkan Suriah yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Suriah. Dalam sejarahnya pada Februari 1958, Suriah bergabung dengan Mesir menjadi satu negara yang disebut dengan Republik Arab Bersatu atau UNIT.
Arabic Republic. Namun penggabungan tersebut tidak berlangsung dengan lama. Suriah kemudian berpisah dengan Mesir menjadi negara Republik Suriah pada September 1961. Kemudian di sini saya akan membahas undang-undang. Yang pertama, hukum wali nikah di Syria. Yang kedua, ketentuan mahar di Syria dan batas usia nikah di Syria. Yang pertama, bisa saya perlihatkan undang-undang dalam pasal 21 hukum wali nikah di Syria. Yang pertama, al-waliyu fi zauj huwa al-isbatu bi nafsihi ala tarifi bi syarti yakuna mahraman. Di dalam undang-undang hukum wali nikah di Syria itu tidak ada batasan untuk maksudnya wali pernikahan itu atas kehendak sendiri. Artinya asalkan ia